kalau populasi banyak, demandnya banyak, it's okay. Tapi kalau supply sedikit itu ada inflasi, bukan inflasi, inflation. Jadi orang itu awal di sini S1 ini adalah kurva apa nih Mbak kita? Ini kurva apa? Kurva supply ya? Supply. Oke, satu ya. Ini kurva demand ya? Demand. Ini satu ya. Oke. Jadi Mbak kita kalau misalkan terjadi gangguan supply yang akan menjadi masalah kenaikan harga barang, supply-nya kemana nih kalau dikurangi? Bergeser ke sini yang akan membuat inflasi atau bergeser ke bawah? Bergesernya inflasi. Ini Q1 naik harga mana? Ke ini ya? Oke, betul? Oke ya? Betul? Maka muncul apa? Kedua ya? Kedua. Berkurangnya supply ke Q2, betul teman-teman? Iya. Maka akan membuat apa? Menjadi Agak naik. naik ya, P2. Oke teman, bisa dipahami Pak kita? Ya. Ini skenario gagal ketika demand pull inflation ataupun kegagalan memenuhi supply, maka akan ada kenaikan S2 naik ke atas, S-nya supply-nya, kurvanya turun, kurva permintaannya berkurang, supply-nya berkurang, maka ada peningkatan tingkat harga ya, inflasi terjadi. Inflasi gara-gara supply berkurang atau tidak ada kemampuan memenuhi ekspektasi publik. Teman-teman ini perhatikan, ini sebenarnya tidak ada penurunan demand loh ini, tapi ada penurunan supply, maka inflasi. Nah ini kegagalan supply itu akan membuat inflasi, gitu kan? Makanya investor sektorial mesti ada pada setiap sektor ekonomi. Nah, tadi Mbak Vita mengatakan, oke Pak, mau 30, 40, 40, pasti kita memang sangat membutuhkan sektor yang sustain, terjaga gitu loh. Kita nggak mau satu tuh mudah goncang gitu, mudah goyang. Dikit-dikit inflasi, usahanya out dari pasar, nggak boleh gitu teman-teman kita. Harus berkurang gitu loh. Kalau sektor keuangan ini kayak misalnya Amerika naikin arus modal luar pergi dari Indonesia, kita goncang, dolar naik, dolar volatile. Kalau ada sektor finansial, Ya, kalau sektor finansial kalau value-nya nggak naik berbahaya. Nah, jadi ini ya, jadi kita ingin mengatakan nggak salah sektor itu sektor yang memang bisa memanfaatkan banyak sumber daya ekonomi. Ada pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, adopsi teknologi dan perubahan produksi yang lebih memenuhi kebutuhan manusia gitu, kebutuhan pasar. Jangan bikin sesuatu yang kaku juga. Regulasi yang kaku juga bisa menggoncang sektor real. Perizinannya ketat, ya. Atau apalagi dengan gangguan uang yang tidak resmi. Orang mau bikin pabrik, tapi udah ada yang namanya setoran siluman. Wah, itu mengganggu. Pandi Biro kasih cepat buatan, bupati wali kota. Kalau nggak ada Pandi Biro, akan aja sampai kapan nggak lagi diizinkan. Regulasi pun itu sebagai soft ya, soft itu juga sangat punya pengaruh dalam peningkatan investasi. Ini fundamental kita berpikir. Investasi tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada pemanfaatan sumber daya manusia yang unggul, terdidik, terampil, dan juga bagus mentalitinya. Yang kedua juga dukungan regulator di sini yang memberikan sokongan kepada investor. Bikinlah regulasi yang memenuhi ekspektasi investor. Tidak dipersulit bahasa mudah. Itu kalau mau kita support sektorial kata kita tadi. Kalau semuanya susah, ya orang nanti mainnya ke main saham lagi, diam di rumah lagi, dan ada aktivitas pergerakan manusia. Padahal secara normal itu maksudnya bergerak, move. Misalnya mau buat rumput jual, bahasa kasarnya pasir di sungai diambil dijual.
Daripada sekedar diem, menunggu yang nggak pasti, spekulan. Kalau bisa dari itu namanya perang harapan baru kan. Ya, Bergerak itu berkah. berkah.